Halo pemirsa, kita berjumpa di segmen Sindo News 5, ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita, tapi juga mengajak kita semua untuk berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini. Cuaca makin galak, harga makin galau. Gaji naik, tapi tetap ngos-ngosan. Di tengah semua itu negara sedang berjanji membangun kampung haji di Mekah dan mimpi Garuda terbang ke Piala Dunia. Saya David Silahoy, inilah Sindo News 5 selengkapnya. Bayangkan pemirsa sedang duduk di tenda pengungsian, bingung mau mulai dari mana setelah rumah porak-poranda dan tiba-tiba Presiden Prabowo datang. Bukan cuma lihat-lihat tapi langsung bilang, kalian tidak sendiri. Ini bukan basa-basi tapi signal kuat bahwa negara hadir bukan cuma di atas kertas tapi langsung di lapangan. Bantuan logistik kebutuhan pokok sampai rencana pemulihan semua mulai digerakkan. Ini bukan soal pencitraan tapi soal kehadiran. Di tengah duka dan debu bencana yang dibutuhkan rakyat bukan janji, tetapi aksi. Dan ketika kepala negara turun langsung, itu bukan cuma soal empati, tapi juga komitmen. Karena kalau negara hadir sejak awal, harapan bisa tumbuh lagi bahkan dari puing-puing yang tersisa. Bersyukur keadaan sudah membaik. Walaupun kita semua masih prihatin, tapi kita bekerja keras supaya segera memulihkan keadaan. Saya gembira sudah melihat rumah-rumah hunian sementara sudah mulai dibangun, bisa selesai hunian sementara. Ya, bayangkan habis wukuf, badan remuk, dompet tipis, terus harus cari penginapan di Mekah yang harganya bisa bikin istighfar. Nah, kabar baiknya, Indonesia sedang bersiap membangun kampung haji sendiri. Proses akuisisi lahannya sudah hampir kelar. Artinya, sebentar lagi jamaah kita bisa punya tempat istirahat yang lebih manusiawi, nggak perlu rebutan kamar atau nyasar cari makan halal yang rasanya kayak di rumah. Tapi, jangan sampai di sini jadi proyek megah yang cuma bisa dinikmati segelintir orang. Kampung haji harusnya jadi solusi, bukan sumber inflasi. Karena kalau niatnya bantu jemaah, jangan sampai malah jadi ladang bisnis yang bikin ibadah terasa mahal. Ingat, haji itu panggilan jiwa, bukan ajang gaya. Nah, ini jarak 2 kilo, ini 2,5 kilo. Ini yang kita beli tanah dan hotelnya. Yang kita bidding adalah yang ini. Ini jaraknya kebetulan 2,5 kilo juga. Jadi yang kita bidding ini, yang kita sudah beli adalah yang ini. Dua tempat. Di 2 tempat. Kenapa? Ya kita juga memikirkan arus lalu lintas dan logistiknya. Pemerintah bilang rumus UMP 2026 ini yang terbaik saat ini pakai indeks. Ada angka alfa dan katanya sudah dibahas bareng semua pihak. Tapi buat buruh yang gajinya pas-pasan, rumus secanggih apapun tetap nggak bisa ngalahin harga beras yang naik terus. Dengan inflasi 2,8% dan pertumbuhan ekonomi 5,1%, kenaikan UMP tahun depan diperkirakan cuma di kisaran 5,35 sampai 7,39%, tergantung daerah pilih alfa berapa. Naik sih naik, tapi cukup nggak buat nutup harga kos, bensin, dan cilok yang juga ikutan naik? Karena buat buruh, UMP bukan soal angka di kertas, tapi soal bisa makan enak seminggu sebelum gajian. Kalau rumusnya bikin daerah tertentu nggak naik UMP karena sudah di atas batas, padahal harga kebutuhannya tetap naik, ya itu namanya bukan keadilan, tapi lebih seperti jebakan matematika. Tidak ada yang berubah dari formula bahwa kenaikan upah sama dengan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikali alfa. Alfa inilah yang diputuskan oleh Pak Presiden, nilainya 0,5 sampai 0,9. Ya pemirsa, bayangkan ya, Anda baru selesai cuci baju, belum sempat kering, langit sudah gelap lagi.
Ternyata bukan cuma mendung biasa, Indonesia ini sedang dikepung 3 siklon sekaligus. Siklon Bakung, bibit siklon 93S dan 95S. Kata BMKG, ini bukan cuma bikin hujan deras, tapi juga angin kencang, banjir, dan gelombang tinggi di banyak wilayah. Dari Jawa, Bali, NTT, bahkan sampai Papua, semua kena imbasnya. Jadi siap-siap pemirsa, bukan cuma jas hujan, tapi juga rencana darurat kalau listrik padam atau harga cabai makin pedes dari biasanya. Tapi yang bikin was-was ini bukan cuma soal cuaca. Siklon bisa membuat nelayan tidak bisa melaut, sehingga harga ikan akhirnya naik. Dan petani gagal panen. Artinya harga sayur bisa melonjak, penghasilan harian bisa seret. Negara memang sudah pasang radar dan kasih peringatan. Tapi cukupkah mitigasinya? Jangan sampai kita cuma bisa pasrah sambil nonton air masuk rumah. Siklon boleh datang, tapi rakyat jangan sampai tenggelam dalam ketidaksiapan. Setelah gagal lolos ke Piala Dunia 2026, PSSI tidak mau main-main lagi. Sekarang mereka sudah mengantongi 2 nama calon pelatih baru buat timnas Indonesia. Targetnya langsung bidik Piala Dunia 2030. Ibaratnya habis jatuh dari motor, bukannya kapok, malah langsung daftar MotoGP. Tapi ya semangat seperti ini yang bikin kita bisa percaya lagi. Walau hati masih trauma dengan drama gonta-ganti pelatih dan hasil yang tidak sesuai harapan. Tapi jangan cuma ganti nama. Strategi juga harus diganti. Karena kalau ujung-ujungnya cuma jadi ajang coba-coba, yang rugi bukan cuma pemain. Tapi juga kita yang sudah habis suara tiap hari nonton teriak-teriak. Apalagi duit yang digelontorkan buat pelatih ini, ya khususnya pelatih asing itu nggak kecil. Jadi semoga kali ini ya PSSI nggak beli kucing dalam karung lagi. Kita semua ingin lihat Garuda terbang tinggi. Bukan cuma di mimpi, tapi di panggung dunia. Ya, pemirsa, di balik setiap kebijakan ada konsekuensi dan di balik setiap headline ada harapan publik yang tidak boleh diabaikan. Dan kalau hari ini kita belajar satu hal, itu adalah kekuasaan bisa dibongkar, kebijakan bisa ditantang, dan suara publik kalau cukup lantang bisa mengubah arah. Saya David Silahoy, sampai jumpa.